berarti mungkin apa ya, takut melangkah gitu ya, takut keluar dari, bukan keluar dari zona nyaman, tapi tidak berani menghadapi ketidakpastian gitu. Gitu ya kira-kira. Maksudnya mikirnya gitu, kayaknya sesuatu yang ketidakpastian. Ya ini sih Pak, memang Emang di dunia ini semuanya serba pasti, Pak. iya benar sih, nggak pasti semuanya, juga nggak ada yang pasti ya. Nah, terus kenapa ente malah menginginkan sesuatu hal yang pasti? Hmm. Kenapa, Pak? Ya itu tadi, karena ketakutan itu tadi sih, lebih kepada psikologis sih sebenarnya. Emang ya saya rasa juga seperti yang Pak Roni bilang tadi, yang jomblo-jomblo yang tadi nggak naik di halte, ya misalnya anggaplah Nggak naik bis. nggak naik bis, Nggak yang naik halte. dia sudah berdiri di halte tapi dia naik, ya mungkin dia ketakutan kayak misalnya, waduh, ntar kalau gue naik terjatuh nih gitu kan. Ini logika, pakai logika yang itu ya. Ntar kalau gue naik, aduh takutnya ntar nggak dapet tempat duduk nih, Nah, yang gitu kan. bikin drama tersebut siapa? Ya pikiran dia sendiri sih. Pikiran ente sendiri, Pak. Hmm. Nah, saya mau tanya, mau sampai kapan? Ya seharusnya Mau sih, ini udah dari dulu. sampai dari maut menjemput udah dari kita gitu. Harusnya udah dari dulu. Ya orang adik saya juga udah melangkahi saya, udah 2 orang lagi. Ya, terus 3 orang lagi. nggak sadar-sadar juga gitu, Pak. Iya. Ya makanya itu harusnya emang dari dulu saya tidak bermindset seperti itu. Nah, saya pengen tanya nih, asal-usul Pak Hafiz punya mindset seperti itu dari mana sih, Pak? Ada nggak sih yang mengajari gitu? Mengajari sih nggak ada ya. Orang tua, nak kamu tuh kalau nanti nikah, ya kamu harus kerja loh, nak. Kamu harus ngasih makan anak orang nih. Kalau nggak kelaparan nanti dia. Ada nggak orang tua ngomong kayak gitu? Nggak pernah ngomong seperti itu. Cuma Atau kan enggak inilah, Pak Hafiz pernah gitu, mau deketin cewek, ternyata ceweknya itu kayak buang muka gitu. Ini orang siapa sih gitu kan. Makhluk nggak jelas. eh, lebih kepada orang tuanya juga, orang tua. Hah? Jadi Orang tua si cewek? ya iya kan, karena kan Itu orang bagaimana, tua si cewek pernah berkata apa ke Pak Hafiz? Yang sampai ente tuh kayaknya trauma banget gitu. lebih tepatnya bukan berkata yang jahat ya. Ya kayak apa contohnya? Tapi Coba sebutkan, iya, sebutkan. tapi jadi gini, kayak ya ini ya saya nggak usah sebut nama lah ya. Ini Ya kan saya nggak minta iya. sebut nama. Jadi pokoknya salah satu yang Dia dulu berkata apa? dulu salah satu yang dulu saya taaruf ya. Kan saya taruh udah berapa ya? Udah 6 kali. Iya, itu masa cerita itu aib, Pak. Ayo. Nah, enggak, ini buat ngapa, ini buat apa? Enggak apa yang dikatakan. Yang jomblo-jomblo yang di Apa luar yang sana. dikatakan, Pak? Iya, dia biar supaya jangan sampai nanti ketika dia berkata ini, kita punya, atau kalian atau kita ini punya sikap yang salah yang seperti saya gitu. Jadi dia berkata, iya ini nduk nih, anak kita nih masih harus ini dulu, pengen membahagiakan orang tua gitu. Ya saya Itu salahnya di mana saya tanya? jadi kayak belum memberi restu gitu. Ya terus kenapa? Ya sudah, jadi kan itu membuat saya akhirnya mundur. Ya itu Harus berapa kali mundur. Pak Hafiz dengar perkataan kayak begitu? Kalau yang itu satu, Nah, baru yang lain ada lagi Yang beda lain kayak lagi. gimana? Coba Ya, yang tadi kita angkanya, bahas. yang angkanya nggak cocok. Yang kayaknya dia mintanya berapa? Ya sekian puluh juta lah. Sekian puluh juta. Ya, Terus ya saya cuma bisa sekian. emang nggak bisa dicicil? Ah, oh nggak tahu. Ya, makanya tanya, Pak. Sekarang nggak bisa pakai pay letter nggak gitu? Pay letter aja gitu ya. Ya gimana bentar, itu kan nanti ya Nggak, udahlah, itu bahasa nyindir, kalau nggak sanggup Pak. ya sudah, Itu bahasa gitu. nyindir. Jadi gini, Pak, kalau saya lihat, ente nih merasa bahwa dalam kehidupan itu harus lurus-lurus aja, Pak, semuanya. Padahal kita ini hidup masih di dunia, Pak, nggak ada yang lurus, Pak. Kadang kita harus belok kanan, kadang kita harus belok kiri, kadang kita mesti muter balik. Itu kan normal, Pak. Kalau semuanya serba lurus, mau sampai kapan, Pak? Kalau di sini saya lihat sih benar kata Pak Hafiz. Ini masalahnya di mindsetnya Pak Hafiz nih. Yang selalu membuat drama-drama yang nggak jelas gitu, Pak. Padahal seharusnya drama-drama yang nggak jelas ini kalau di usia kita yang masih muda dulu, itu masih pantas, Pak. Tapi kalau di usia sekarang masih aja kayak begitu,
Anda mesti check up, Pak. Ada masalah apakah sama diri saya? Ya. Nah itu Pak. Nanti tolong ya, ada nomor HP-nya Pak Afi ya di depan layar ya, biar bisa dilihat gitu sama para audiens Beyond Education. Itu nelfon mantan-mantan saya. Wah, nikah aja belum. Bukan mantan yang kagak jadi. Hah? Mantan nolak loh. Mantan nolak. Nah itu Pak, maksud saya kalau di usia masih muda, mindset kita masih kayak begitu, itu normal, Pak. Tapi kalau kayak sekarang, apakah itu masih bisa layak disebut normal, Pak? Iya sih, memang kan waktu kan berjalan terus ya. Jadi dan kita nggak tahu kita masih mikir begini, tahu habis waktunya gitu kan. Iya, yang saya nggak habis pikir gini, Pak. Kalau orang yang istilahnya dalam ilmu agamanya masih cetek, itu wajar, Pak, ngomong kayak gitu. Ya, kita ngomong masalah kayak rezeki itu seakan-akan di tangan kita gitu, Pak. Padahal Allah juga sudah menjanjikan kan bahwa pernikahan itu adalah salah satu sumber rezeki, Pak. Nanti ada lagi rezeki anak. Nah, sekarang gimana kita mau dapat rezeki yang melimpah? Nikahnya nggak berani, Pak. Jadi kan yang Pak Afi sebutkan tadi ada masalah rezeki ya. Nyebutin angka lah, ya, karena maharnya nggak cocok lah, mau membahagiakan orang tua lah, ya mesti Pak Afid tantang dong. Kalau Bapak nih ngasih anak Bapak ya, jangan salah Pak, ya, kehidupan Bapak bisa berubah. Nah, gitu dong Pak, punya keyakinan kayak begitu. Kasih tahu ke orang tua tersebut. Bapak nggak ingat Pak, ada yang namanya rezeki istri, ada rezeki anak. Ya siapa tahu kalau Bapak ngasih anaknya ke saya jadi tambah kaya Pak. Bapak kecipratan senengnya nanti. Nah itu kan seharusnya Pak punya mindset yang kayak begitu Pak. Bukan dibalik Pak. Pas orang tua ngomong kayak gitu langsung jiper. Langsung balik badan, siap gerak gitu kan. Ya mau sampai kapan Pak kayak gitu Pak. Kalau kita nggak merubah mindset kita, maka ya kehidupan kita ya seperti jalan di tempat. Karena kan tindakan kita tuh akibat pikiran kita, Pak. Ya, data yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Akhirnya pikiran kita itu akan melahirkan tindakan. Nah, tetapi kalau dalam pikiran kita selalu hal yang negatif, terus ya sudah Pak. Kita nggak akan kemana-mana. Nah ini makanya saya heran juga gitu Pak sama ente nih. Nah, usia udah nggak muda lagi gitu kan, tapi kok masih aja punya pola pikir yang kayak generasi Z gitu Pak. Gen Z. Ini tuh generasi saya aja sampai bingung Pak, ini generasi Ya, baby boomer ya kan. Di bawah Gen Z, di kita Gen Y lah, Gen Y. Baby boomer. Beneran Pak. Coba deh nanti tolong yang ini ya, audiens kita yang mau komen, tolong tebak usianya Pak Afi berapa. Yang udah tahu diem ya. Nanti dapat hadiah sepeda listrik dari Pak Afi. Yang udah tahu jangan, yang nebak-nebak boleh, tapi yang udah tahu jangan. Ya tolong ya, tebak nih. Usianya Pak Afi berapa, nanti dapat sepeda listrik dari Pak Afi. Tuh Pak, udah saya tantang tuh. Ya. Jangan lupa nih untuk audiens Beyond Education yang tertarik sama Pak Afi di kontak-kontak ya. Di nomor di deskripsi nanti ya. Nomor Pak Afi itu kita taruh di deskripsi kita. Bahkan di ininya, secara apa, di videonya kita pampang juga di sana. Biar teman-teman nggak kesulitan nih kalau mau menghubungi Pak Afi nih. Gimana Pak Afi? Masih mau berapa lama lagi jadi jomblo nih? Ya sebetulnya sih saat ini juga ada calon nih. Cuma kata tadi ada hambatan lah itu tadi. Itu basi Pak. Hambatan itu yang saya tanya mau sampai kapan? Iya. Itu basi Pak. Mau sampai kapan Pak? Ente jomblo? Iya,
harus udah. Mau diduluin sama ini, yang lain. Iya, iya. Nah, itu Pak, maksud saya, ya kan Allah juga sudah bilang bahwa kita tuh sesuai dengan, kehidupan kita sesuai dengan prasangka kita Pak. Ya, kalau kita selalu prasangkanya negatif, ya yang ada kehidupan kita juga ujung-ujungnya negatif. Terus Allah juga bilang, saya nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau mengubah nasibnya. Nah sekarang, nasib ente nikah atau enggak ya tergantung ente juga Pak. Ya percuma aja, udah banyak bis busway yang lalu lalang tapi nggak ada yang ente naikin. Nah itu Pak ya. Jadi kesimpulannya apa nih Pak? Sebenarnya harus siap. Siap. Harus semangat, semangat. Namanya tentara apa siap Pak? Semangat. Hah? Ya, harus segera sih. Ini udah bukan lampu kuning lagi ya. Coba sebutin dulu Lampu merah ya. Ini lampu kuning atau lampu merah sih ini? Ini coba sebutin dulu usianya. Ya, ntar nggak, tebakannya jadi nggak ini dong. Iya, ini bener ya sepeda listrik ya. Iya, ini sepeda listrik juga. Ulekan. Hadiahnya ulekan ya. Oke, sobat Beyond Education. Nah ini kita hanya sekedar ini aja ya. Ya buat for fun lah. Biar kita nggak terlalu serius, kita ngebahas sesuatu yang kesannya mungkin remeh-temeh, tetapi ada pesan di sana, ada hikmah yang bisa kita petik nih buat teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang jomblo di luar sana, yang terlalu banyak maunya. Nah modelnya kayak begini nih, ya tolong ya di capture ya. Nah, mungkin itu saja yang ingin kita perbincangkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.